Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah ta'ala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan, terus melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari salah satu risalah singkat dari ulama-ulama kita, yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan masuk ke Al-Qaidatus Salisah, kaidah yang ketiga, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan Al-Qaidatul Ula, di mana di Qaidatul Ula Asy-Syaikh mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta yang mengatur alam semesta, yang mematikan dan menghidupkan. Ternyata itu belum cukup jamaah memasukkan kita ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Kemudian Al-Qaidatus Tsaniyah, kaidah yang kedua adalah anggapan sebagian orang ketika mereka mendekatkan diri kepada sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui sesuatu itu juga dianggap sebagai bentuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dijadikan sebagai wasilah. Ketika seorang hamba butuh kepada Allah, maka langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu melalui wasilah para nabi, malaikat, orang-orang soleh dan yang lainnya. Langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Al-Qaidatus Salisah, kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Perhatikan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk ibadah-ibadah mereka. Coba perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam yang mereka ibadahi. Kata Syekh, wa minhum may ya'budul malaikah, di antara manusia pada saat itu ada yang beribadah kepada para malaikat. Satu, perhatikan di sini. Wa minhum, di antara mereka may ya'budul anbiya was shalihin, di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Dua.
Wa minhum may ya'budul ahjara wal asjarah. Di antara manusia-manusia pada saat itu ada juga yang beribadah kepada bebatuan, ada yang beribadah kepada pepohonan. Wa minhum, dan di antara mereka may ya'budus syamsa wal qamara. Ada juga yang beribadah kepada asyam, matahari. Ada juga yang beribadah kepada al-qamar, bulan. Terjadi jamaah, perhatikan. Beribadah kepada para malaikat. Yang mana kita ketahui malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa di atas ketaatan. Dia tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seperti itu? Nah, lihat. Di antara juga ada yang beribadah kepada para nabi. Nabi ini Masya Allah adalah manusia seperti kita, tetapi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, orang-orang baik. Tapi ternyata jamaah, di sisi lain ada yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan, ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, dan yang lainnya. Mungkin di saat ini kita saksikan ada orang-orang yang beribadah kepada kuburan saat ini. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a. Walam yufarriq bainahum. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beribadah kepada para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bebatuan, atau matahari, atau bulan, atau pepohonan, atau bahkan kuburan, ternyata apa yang terjadi jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi semuanya, tidak ada perbedaan. Artinya jamaah, beribadah kepada orang soleh sekalipun itu tetap terlarang, apalagi beribadah kepada benda mati, batu, pepohonan, kekuburan, bahkan matahari, bulan, dan yang lainnya. Apalagi itu jamaah. Sedangkan beribadah kepada makhluk Allah yang soleh itu dilarang, tidak dibolehkan. Apalagi beribadah kepada sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini semuanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi sesuatu kecuali itu adalah sesuatu yang akan membahayakan dan akan menyebabkan seseorang akan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini jemaah. Ini yang diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam masalah ini. Di kaidah yang ketiga, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibedakan, kalau beribadah kepada bebatuan okelah, kita katakan itu syirik. Beribadah kepada pepohonan syirik, beribadah kepada batu syirik, beribadah kepada bulan syirik, beribadah kepada matahari syirik. Tapi kalau beribadah kepada orang soleh tidak. Beribadah kepada para nabi tidak. Beribadah kepada malaikat tidak. Ternyata ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh. Artinya jamaah, bahwasanya kapan ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan tanpa terkecuali. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan Asy-Syaikh di sini adalah sangat jelas sebagaimana yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka beliau menerangkan dari uraian-uraian ini adalah tentunya menjelaskan kepada kita, kata beliau, bahwasanya fal musyrikuna al mutafarriquna fi ibadatihim. Orang-orang musyrik itu mereka dari sisi peribadatan mereka itu pun beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi kesemuanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan bentuk dari bentuk
kesyirikan, kata beliau. Maka dari sini sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dengarkan uraian Syekh, berarti tidak ada lagi alasan jamaah mengatakan bahwasanya ketika kita beribadah, meminta, memohon kepada orang-orang soleh, orang-orang yang sudah meninggal, para nabi dan rasul, bukan kesyirikan. Tidak. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dia perangi tanpa terkecuali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerangi jika itu di atas keislaman. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, wa daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya tentang ini semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum, perangi mereka semuanya. Beribadah kepada para malaikat, orang-orang soleh, para nabi, dan benda-benda mati seperti patung, bebatuan, pepohonan, dan yang lainnya. Wa qatiluhum, perangi mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi yang namanya fitnah. Dan ini fitnah jamaah, karena anggapan yang tersebar di tengah masyarakat ketika mereka beribadah kepada orang-orang soleh itu bukan syirik. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi tidak bedakan. Wa yakunad dinu lillah, supaya agama, peribadatan, menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jamaah, ini tugas kita semuanya. Cintailah diri kita jamaah untuk selamat, terhindar dari bentuk kesyirikan. Maka tentunya kita cintai saudara-saudara kita, terutama kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat karib kerabat kita. Maka cintai dia jamaah untuk selamat. Bagaimana caranya adalah tentunya menyampaikan bahwasanya bentuk dari bentuk seperti ini adalah bentuk dari kesyirikan. Tetapi ingat, perlu kami ingatkan bahwasanya tak kalah menyampaikan suatu kebenaran, maka sampaikanlah bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Terkadang kita jamaah sudah tahu betul bahwasanya beribadah, menyembah, meminta, memohon kepada malaikat, kepada bebatuan, kepada kuburan yang lainnya itu syirik. Maka kita pun paksakan kepada kedua orang tua kita. Jadi terkadang seperti itu. Maka tidak jamaah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ada suatu uslub dakwah ad-da'wiyat. Bentuk dari bentuk dakwah itu banyak jamaah. Kita sebagai seorang anak hargai dan hormati orang tua kita sebagai orang tua. Tetapi tetap kita cinta dia selamat. Bagaimana caranya jamaah? Ketika dalam suasana senang, dalam suasana berkumpul, maka diingatkan sedikit demi sedikit. Demikian pula teman-teman, keluarga, karib kerabat dengan cara seperti itu. Tidak mesti kita harus mengajak dia, ayo ke masjid untuk majalis ta'lim, untuk bermajelis ta'lim. Itu salah satu dari bentuk dakwah, tetapi masih banyak bentuk yang lainnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, majalisut ta'am ad-dakwah. Duduk-duduk sambil makan juga dakwah. Majalisul qahwah dakwah. Duduk sambil minum kopi, minum teh atau yang lainnya, itu juga ada dakwah di dalamnya. Bahkan Syekh mengingatkan, di saat ada kesempatan maka masukkan sedikit pengetahuan tentang agama kita. Tetapi jangan jadikan sebagai semacam kita mengajari dia. Sampaikan. Di antara para ulama jamaah begini, ketika kita sementara makan bersama, tiba-tiba di antara kita ada anak kecil yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Makan dengan menggunakan tangan kiri adalah tasyabbuh bisyayatin, adalah menyerupai syaitan. Maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Maka diingatkan kepada dek, nak, tidak boleh makan pakai tangan kiri ya. Sebenarnya itu sudah dakwah. Tidak mesti kita harus ceramah, duduk saya mau ceramah dulu. Itu tidak mesti seperti itu.
Bahkan terkadang yang menjadikan jenuh orang-orang teman-teman terdekat itu setiap ketemu dakwah. Ceramah dari ketemu sampainya pulang dakwah, dia bosan. Sudah, saya malas duduk sama si Pulan, si Pulana. Kenapa? Tidak pernah berhenti ceramai saya. Jadi uslub dakwah itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala itu banyak sekali. Mungkin kita berbicara terkait bisnis, terkait urusan dunia, tidak ada, tapi di sela-sela itu diingatkan. Itu dakwah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan salah memahami dakwah ini luas. Terkadang kita memahami dakwah itu nanti duduk di masjid baru dakwah. Itu salah satu di antara dakwah. Kalau kita, orang tua kita lihat, masya Allah dia senang baca buku, belikan buku-buku yang bagus. Ada uang, luangkan sedikit jamaah. Nah, ini perlu kami ingatkan sekaligus kini diingatkan terkait jamaah. Terkadang kita itu dengan kesibukan kita luar biasa, kita itu tidak pernah memikirkan bagaimana orang tua kita bisa selamat jamaah. Padahal orang yang paling besar jasanya itu adalah kedua orang tua kita. Maka jamaah, di sela-sela seperti kita ini yang mungkin jauh dari orang tua, antum punya kesempatan besar, maka di saat-saat sujud antara adzan dan iqamah sempat berdoa untuk diberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Terkadang kita saksikan jamaah, kedua orang tua kita salah satunya di antara ini, dia rajin datang ke kuburan untuk meminta. Adalah bentuk dari bentuk kesyirikan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri petunjuk, beri hidayah kepada orang tua saya supaya untuk meninggalkan. Walaupun mungkin bukan lewat kita, tapi lewat orang, tetapi karena doa kita diijabahi oleh Allah, ternyata terkabulkan. Tetapi terkadang jamaah kita itu lupa betul mendoakan orang tua kita diberikan hidayah. Terkadang kita semangat dalam dakwah, semangat dalam di atas sunnah, tetapi kita tidak pernah perhatikan orang-orang terdekat dengan kita. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa dalilus syam wal qamar. Dalil tentang asyam wal qamar, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, al-lail wan nahar, adalah siang dan malam. Ayat dari ayat Allah. Wasyamsu wal qamar. Asyam matahari, wal qamar dan bulan. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud, jangan beribadah, karena masjid itu adalah dikatakan masjid karena tempat sujud, tempat ibadah. Maka jangan kalian sekali-kali sujud kepada matahari, bulan, dan yang lainnya, karena itu adalah makhluk dari makhluk Allah. Bersujudlah, beribadahlah kepada pencipta matahari dan pencipta bulan. Sehingga di sini diingatkan, la tasjudu lisyam wala lil qamar, jangan sujud kepada matahari, demikian pula jangan sujud kepada bulan. Bahkan wa yakunad dinu lillah, jadikanlah agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah, keterangan kata Syekh Shalih Al Fauzan, dalla ala anna hunaka may yasjudu lisyamsi walil qamar. Di antara ini keterangan Allah, ada orang-orang yang sujud kepada matahari, demikian pula bulan. Walihada, oleh karena itu nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah inda tulu isyam wa inda gurubiha. Oleh karena itu Nabi melarang kita untuk sholat ketika matahari ingin terbit. Nanti setelah terbit baru sholat. Dan ketika ingin terbenam itu juga dilarang untuk sholat. Nanti setelah terbenam masuk waktu maghrib baru boleh sholat. Ini dalil larangan sujud kepada matahari dan bulan. Sedangkan wa dalilul malaikah, dalil tentang malaikat, larangan sujud, berdoa, beribadah kepada malaikat. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaika wan nabiyina arbaba.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian untuk antattakhidhu, untuk menjadikan mereka para malaikat wan nabiyyin, para nabi, arbaba adalah sembahan. Dia tidak bolehkan. Berarti ini larangan sujud ibadah kepada malaikat dan para nabi. Dalil larangan khusus pada al-anbiya, para nabi dan orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Isa ibn Maryam alaihi salam, a anta qulta linnas. Allah mengatakan, apakah engkau ya Isa bin Maryam, engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah, jadikan saya dan ibuku sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Ini bentuk dari bentuk pertanyaan tapi istifhamul ingkari, bentuk pertanyaan tapi pengingkaran. Maka apakah jawaban Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak pantas bagi saya an aqula ma laisa li bihaqqin, tidak pantas saya mengucapkan sesuatu yang bukan milik saya, tidak pantas untuk saya. A anta innaka anta allamul ghuyub, atau sebelumnya ya, in kuntu qultuhu, kalau ya Allah, kalau saya mengatakan seperti itu, saya merintahkan orang untuk beribadah kepada saya, menyembah saya, maka faqad alimta, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah adalah al-allam, engkau yang mengetahui perkara gaib. Maka ini jelas dari ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keterangan yang menjelaskan tentang larangan untuk beribadah kepada para nabi. Ketika orang-orang menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan kepada ibunya, maka Allah langsung turunkan ayat, apakah engkau Nabi Isa mengatakan, memerintahkan orang untuk sujud kepada kamu, untuk beribadah kepadamu? Maka kata Isa tidak. Ini dalil menjelaskan tentang larangan beribadah kepada para nabi. Wad dalilus salihin, dalil tentang larangan beribadah kepada orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Lihat, ulaika, mereka alladzina yad'una, mereka berdoa, yabtaguna, mencari jalan, ila rabbihim, kepada Rabbnya, al-wasilah, jalan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang kalian lebih dekat. Wa yarjuna rahmatah, dia mengharapkan rahmat. Wa yakhafuna adzabah. Maka ini jamaah keterangan tentang dia mencari orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah untuk dijadikan sebagai wasilah. Tetapi ternyata tetap terlarang, tidak boleh. Maka dari sini jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang larangan mengibadahi kesemuanya ini, siapapun dia, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadadilul ahjari wal asjari, dalil tentang larangan beribadah kepada bebatuan dan pepohonan adalah qaulullah taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Maka disebutkan, apakah pantas bagi kamu wahai orang-orang musyrik, Lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Jadi al-lata ini, lat adalah nama dari nama sesembahan patung yang disembah dari kelompok-kelompok manusia. Nah, ini adalah dia batu yang dipahat, batu yang kuat yang diukir menjadi seperti sesembahan. Itu Lat. Kemudian Al-Uzza, ini juga diterangkan oleh para ulama. Al-Uzza dia adalah nama dari nama kabilah.
nama dari nama qabilah. Ada juga yang menyebutkan adalah dia asy-syajarat. Dia adalah bentuk dari bentuk pohon. Itu. Ini juga yang disembah oleh manusia. Wa manat, ini adalah batu yang besar yang terletak di antara gunung Kudaid, di dekat dengan Mekah, antara Mekah dan Madinah. Ini juga dia adalah manat, ini adalah batu. Jadi artinya semua yang disebutkan adalah benda-benda mati, batu, pepohonan, kayu dan yang lainnya. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang terlarang untuk diibadahi karena dia adalah benda dari benda mati. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita lengkap sudah dari keterangan-keterangan Asy-Syaikh tentang beribadah kepada benda mati sekalipun itu adalah perkara yang terlarang, adalah perkara kesyirikan. Padahal benda yang tidak bisa memberikan manfaat, apalagi beribadah kepada orang-orang soleh yang dianggap punya kelebihan, punya kemampuan yang lain, maka ini tetap tidak dibolehkan. Yang lebih jelasnya lagi adalah hadis Abi Waqi Al-Laits. Beliau mengatakan radhiyallahu an qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Jadi Abi Waqi Al-Laits ini keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin. Kami baru meninggalkan masa-masa kekufuran. Walil musyrikina, pada saat itu sidratun yaqifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Jadi ketika itu orang-orang musyrik itu ada suatu pohon yang mana mereka itu dia menggantungkan senjata untuk mencari berkah di pohon itu. Namanya yuqalu laha dzatu anwat. Namanya pohon itu adalah dzatu anwat. Jadi tempat untuk menggantung pepohonan. Famarorna bisidratin. Kemudian kami melewati pohon yang dzatu anwat. Fakulna ya Rasulullah. Maka dia mengatakan ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami pepohonan seperti apa yang mereka lakukan. Jadikan kami suatu pohon tempat untuk menggantung senjata-senjata kami, kemudian meminta berkah, keberkahan. Apakah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu Akbar. Ini adalah bentuk pengingkaran yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam. Ternyata jamaah seperti ini saja. Kita menggantungkan sesuatu, apalagi di rumah terkadang jamaah ada sesuatu yang disimpan, kemudian kadang diberi air minum, diberi ayam atau makanan, kemudian kita minta keberkahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya ini adalah bentuk pengingkaran bahwasanya hal semacam ini adalah perkara yang terlarang, itu adalah bentuk dari bentuk kesyirikan. Maka ini jamaah, perhatikan terkait dengan masalah ini. Dalam sebagian keterangan disebutkan adalah subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal semacam itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar menggantungkan sesuatu. Terkadang kita memakai di kalung kita, kita gantung sesuatu di leher kita, terkadang di lengan kita, di tangan kita, ada yang jadi kayak cincin, ada yang di pinggang. Naudzubillahi min dzalik. Kita ikat untuk apa? Cari berkah supaya selamat. Naudzubillahi min dzalik. Itu semua adalah bentuk dari bentuk kesyirikan yang terlarang. Naudzubillahi min dzalik, dari hal-hal semacam itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir, karena ini sisa sedikit insyaallah taala, kita masuk dari kesimpulan yang bisa kita petik dari al-qaidatus salisa, bahwasanya semua jenis bentuk peribadatan yang dilakukan oleh manusia dari dulu sampai sekarang, apapun namanya, itu adalah bentuk dari bentuk kesyirikan. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepada yang lainnya. Siapapun namanya, mau malaikat, mau orang soleh, mau nabi, mau rasul, semuanya tidak dibolehkan, alias terlarang. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Ini keterangan Asy-Syaikh
anna musyriki zamanina aglatu syirkan minal awwalin. Subhanallah jamaah. Syekh menjelaskan di kaidah yang keempat tentang bentuk dari kesyirikan umat-umat sekarang itu lebih parah daripada umat-umat sebelum kita. Annal musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini, di zamannya Syekh, apalagi di zaman kita sekarang, aglat, dia lebih parah kesyirikannya daripada umat-umat terdahulu. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fis syiddah. Lihat, perhatikan di sini. Umat-umat terdahulu jamaah, mereka melakukan kesyirikan di saat mereka itu lapar, di saat mereka bahagia, di saat mereka tenang. Tetapi di saat kondisi genting, di saat kondisi parah, darurat, mereka semuanya tinggalkan sembahan-sembahan, kemudian dia ikhlaskan ibadah, permohonan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka kesyirikan mereka? Di saat mereka serba mudah dan dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, baru mereka melakukan kesyirikan. Tetapi di saat dia genting, sudah mereka tinggalkan semuanya itu. Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah. Sedangkan kesyirikan orang-orang sekarang ini adalah mereka senantiasa di atas kesyirikan walaupun di kondisi senang, bahagia, apalagi di saat genting. Kesyirikannya lebih parah. Contoh kejadian jamaah seperti yang terjadi di Sidoarjo. Ketika terjadi pengoboran, ternyata lumpur yang keluar. Di saat gentingnya seperti ini, sudah tidak pernah berhenti, maka dilemparlah seekor kerbau atau kepala kerbau ke tempat itu, ternyata juga tidak berhenti. Di saat-saat seperti ini jamaah, ternyata Masya Allah kesyirikan semakin bertambah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang terjadi kata Syekh, sehingga kesyirikan terjadi di zaman kita ini itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Lihat kesyirikan orang-orang terdahulu. Apabila mereka sementara berada di tengah lautan, di atas perahu, ombak deras, angin kencang, da'allaha mukhlishina lahuddin, dia ikhlaskan ibadah, dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi falamma najjahum ilal barri, tetapi tak kala mereka itu selamat ke daratan, dia aman, idahum yusyrikun, mereka melakukan kesyirikan. Ini kondisi orang-orang terdahulu. Sehingga ini kata Syekh, kenapa dikatakan kondisi orang-orang sekarang ini lebih parah kesyirikannya? Karena di saat senang bahagia syirik, di saat darurat parah mereka tetap di atas kesyirikan. Ini parahnya dia. Kalau orang-orang terdahulu tidak jamaah, ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, di atas kebahagiaan, di atas serba ada, maka baru mereka syirik. Tapi kalau genting, dalam kondisi darurat, mereka tinggalkan, dia meminta hanya kepada Allah. Sekarang ini tidak. Coba antum saksikan jamaah, semakin parah suasana, semakin parah kondisi, subhanallah, semakin parah kesyirikan, semakin parah kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Maka inilah kata beliau, dari banyak ayat ya, antum bisa lihat di ayat-ayat seperti dalam surah Al-Isra ayat 67, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza massahumud durru fil bahri dhalla may yad'una illa iyyah. Ketika mereka ini tertimpa perkara yang menyusahkan di lautan, maka dhalla may yad'u illa iyyah, hilanglah yang dia sembah kecuali Allah. Falamma najjahum ilal barri a'radtum
wa kanal insanu kafura. Tetapi ketika dia selamat sampai ke daratan, baru mereka berpaling kepada Allah, kembali ke sembahan mereka. Ini walaupun mereka tetap di atas kesyirikan semuanya, tetapi kalau dibandingkan kesyirikan orang-orang terdahulu itu masih lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang sekarang. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kasyfus Syubhat, mudah-mudahan suatu saat kita bisa membacanya insyaallah taala. Beliau juga menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang sekarang ini. Beliau menambahkan dari apa yang beliau sebelumnya sebutkan. Beliau mengatakan begini, annal awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaika wal anbiya wal auliya. Perhatikan, orang-orang terdahulu jamaah, mereka itu menyembah, beribadah kepada orang-orang soleh seperti para malaikat, para nabi, wali-wali. Mereka itu yang dia sembah, walaupun tetap namanya kesyirikan. Amma haula'i faya'buduna unasan min afjarin nas. Adapun sekarang orang-orang yang paling fajir, pelaku maksiat, orang yang bergeliman di atas perbuatan dosa, mereka tahu, mereka mengakui, tetapi mereka tetap menyembah, mereka tetap beribadah kepada orang-orang tersebut. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keterangan mereka. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menambahkan bahwasanya kesyirikan orang-orang terdahulu dari sisi ibadah mereka, mereka beribadah kepada orang-orang yang soleh. Mereka beribadah kepada para nabi, wali-wali, orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Mereka ibadahi, mereka sembah. Tetapi orang-orang sekarang ini malah tidak jamaah. Orang-orang jelek sekalipun tetap mereka ibadahi. Itulah kejelekan kata Syekh Ibnu Utsaimin dengan orang-orang sekarang ini. Orang-orang sekarang ini. Bahkan terkadang orang yang dia ibadahi sekarang, orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sedikit ya terkait dengan apa yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari keterangan-keterangan yang ada sambil menunggu waktu. Jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh di sini di terakhir di kaidah ar-rabi'ah, al-qaidatur rabi'ah menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan orang-orang sekarang itu lebih parah. Lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Walaupun semuanya syirik jamaah, tetapi artinya kesyirikan mereka orang-orang terdahulu itu lebih ringan dibandingkan sekarang. Walaupun tetap syirik, ya namanya syirik. Tetapi Syekh mengkhabarkan, menceritakan kepada kita kenapa, dengan beberapa alasan. Salah satunya di antara alasannya adalah orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan di saat mereka dalam kondisi mapan, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, baru mereka beribadah kepada selain Allah. Tapi di saat genting mereka ibadahnya hanya kepada Allah. Orang-orang sekarang tidak. Di saat senang, bahagia, mendapatkan sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi, syirik. Di kondisi terdesak, di kondisi sangat susah, sulit, kesyirikannya lebih parah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang terjadi.
Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menambahkan bahwasanya juga kita bisa lihat kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang sekarang. Kalau orang-orang terdahulu mereka berbuat syirik, itu pun syiriknya mereka kepada orang-orang soleh. Di kalangan dia ibadahi malaikat, mereka beribadah kepada para wali, mereka beribadah kepada orang-orang soleh, mereka beribadah kepada para nabi. Mereka tidak mau beribadah kepada orang-orang jelek. Kalau sekarang kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak. Yang mereka ibadahi bukan lagi orang-orang soleh, orang-orang jelek sekalipun terkadang orang tidak sholat diibadahi. Orang-orang yang tidak puasa diibadahi. Bahkan beliau mengatakan min afjarin nas. Bahkan beliau mengatakan dari manusia yang paling jelek mereka pun jadikan sebagai sesembahan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari keterangan beliau dari keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Syekh. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa selamat dari 4 kaidah dalam memahami agama kita. Artinya saya simpulkan sebagai penutup jamaah, kaidah yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang yang hanya mengaku sebagai Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta, tetap diperangi. Itu belum memasukkan ke dalam Islam. Yang kedua adalah jangan menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wasilah-wasilah ini tetap dianggap sebagai bentuk dari bentuk kesyirikan. Tetapi ketika ada yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk ibadah mereka. Beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada benda mati, beribadah kepada kuburan, tetap dianggap sebagai bentuk dari bentuk kesyirikan. Kaidah yang keempat adalah bahwasanya kesyirikan orang-orang sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Dari sisi mereka, orang-orang terdahulu mereka berbuat syirik di saat senang bahagia, di saat genting mereka ikhlas kepada Allah. Orang-orang sekarang tidak. Dalam keadaan senang bahagia, dalam keadaan susah, tetap di atas kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Di sisi lain, orang-orang terdahulu ibadahnya ada kepada orang-orang soleh, sedangkan orang-orang sekarang orang bukan soleh sekalipun tetap dijadikan sesembahan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jamaah yang mungkin bisa kami bacakan dari keterangan Syekh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada kita menjaga diri kita dan keluarga kita, karib kerabat dan teman-teman untuk menjaga diri kita supaya bisa selamat dari bentuk kesyirikan. Insyaallah taala kita akan pindah ke kitab selanjutnya. Apakah kita beralih ke Ushulus Sittah yang singkat juga, atau kita beralih ke salah satu usul? Nanti kita lihat insyaallah taala, tinggal kita sampaikan ke panitia insyaallah taala mana yang dahulu. Setelah itu wallahu taala bisawab. Saya kira ini yang bisa kami sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau benar apa yang kami sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kekurangan dan kekeliruan, itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.